Welcome back to Wikitasi Podcast bersama aku Muiz, dan sekarang aku ditemani sama siapa nih Kak? Halo Kak Muiz, aku Kamelia. Nah, kita di sini bakal banyak banget ngobrolin hal-hal yang sangat menarik. Dan sebelum itu aku pengen nanya dulu sih Kak, nama Kakak siapa, terus panggilannya kayak gimana, terus kegiatannya sekarang kayak gimana sih Kak, kalau boleh tahu? Nama aku tuh agak panjang ya, Kamelia Luciana Septianti. Dan biasanya tuh dipanggil Kamelia atau Kamel. Karena Kamelia pun juga masih panjang juga. Jadi lebih singkat lagi jadi Kamel. Nah di sini aku sekarang lagi kerja jadi auditor nih. Dan ya kesehariannya cuma kayak sibuk di tempat kerja aja sih kayak gitu. Iya. Oke, berarti sekarang sibuknya jadi auditor ya, berarti sebetulnya auditor ya ini ya? Iya, benar auditor. Nah, penasaran sih kayak auditor tuh apa sih sebenarnya, dan basicnya tuh biasanya kayak dari jurusan apa dan gimana sih Kak biasanya? Oke, auditor sih apa ya? Nah, auditor tuh sebelum aku jelasin apa itu auditor, aku sebutin dulu ya. Kalau misalkan mau jadi auditor, itu kita wajib S1 akuntansi atau lulusan akuntansi. Karena emang basic dari auditor itu adalah ya akuntansi gitu, keuangan. Nah, di akuntansi kita ada tiga bagian, pajak, keuangan, sama audit. Dimana ya pajak biasanya itu kita jadi bagian konsultan pajak atau kerja di perusahaan bagian tax. Kemudian kalau yang akuntan ya finance atau accounting perusahaan sebagai, dan audit ini ada auditor. Jadi kita auditor ini adalah memeriksa. Jadi kita biasanya memeriksa hasil kerjaan dari accounting atau memeriksa laporan keuangan perusahaan. Apakah laporan yang disajikan itu telah wajar atau tidak? Gitu sih. Jadi kita kayak memberikan opini terkait laporan keuangan. Hasil akhirnya seperti itu. Oh, oke, paham. Berarti kayak jadi mastiin ya ini benar atau enggak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kayak. Oh, oke. Berarti sebenarnya emang ini rencana Kakak dari awal perkuliahan jadi nanti bakal jadi auditor atau gimana sih? Akhirnya, aku jadi pengen auditor tuh kayak gini. Gimana sih Kak? Pas awal tuh nggak kepikiran ya jadi auditor. Lebih ke kepikiran jadi konsultan pajak malah. Karena dari awal masuk itu kayak suka banget nih di pajak. Bener-bener yang kayak suka gitu. Sampai aku nggak pernah dapat nilai selain A di pajak karena aku saking suka itu dan selalu kayak update peraturan perpajakan terbaru gitu. Malah aku di auditor itu pernah dapat C+. Jadi di audit, di matkul audit itu aku pernah dapat C+. Saya tetap jadi auditor kan. Cuman kebetulan kenapa bisa jadi auditor karena yang oprek duluan kantor auditor. Jadi karena keduluannya auditor, jadi ya udah rezekinya di situ ya. Benar. Emang udah jalannya di situ ya. Gitu. Jadi kalau kata Hari sebenarnya pengennya konsultan itu ya. Konsultan pajak sebenarnya. Iya, kalau misalnya nih ya ada pilihan sekarang gitu ya. Tetap mau auditor atau bakal pindah ke konsultan? Kalau sekarang bukan aku dulu, ya aku pasti tetap pilih auditor ya, karena udah terlanjur nyemplung gitu. Tapi kalau dulu, mungkin aku tetap konsultan ya. Berarti kayak lebih menarik auditor ya, ketimbang kalau sekarang ya, ketimbang ya. Nah, karena sepengalaman aku ya kayak yang aku udah jelasin, kayak auditor kan terkesannya tuh orang-orang lihatnya senangnya tuh bagian jalan-jalan itu sendiri, entah ketemu klien beberapa di kota-kota besar atau gimana gitu ya. Nah, sebenarnya itu menurut Kakak pribadi nih ya, melihat hal itu tuh itu sebagai nilai plus ataukah sebagai jadi pressure bagi Kakak tuh gimana sih Kak untuk melihat hal-hal yang kayak aku harus ke kota A dan B dan lain-lain gitu? Ada kalanya itu bikin tekanan tersendiri ya, karena kalau misalkan kliennya lagi banyak dan jadwalnya lagi sibuk-sibuk banget, kita beneran kayak Sabtu Minggu tuh nggak ada libur.
Oh, lembur Jadi gitu kayak jadinya. langsung lanjut, bisa 1 bulan itu kayak nggak libur gitu. Saking kayak misal Jumat itu sudah baru datang dari kota A gitu, tapi Seninnya harus wis ada di kota B, berarti kan berangkat Minggu kan. Sedangkan Sabtu itu sih lembur, masih lembur juga. Jadi kayak emang ada tekanan tersendiri. Terus karena ya tadi kan balik lagi karena misal kayak hari Minggu harus berangkat lagi dan lain-lain. Cara kakak buat ngebalance antara kehidupan kakak, terus kayak entah dari romance-nya lah, entah dari keluarga dan lain-lain, pertemanan, itu gimana sih kan biar kayak waktu dan itu biar tetap balance gitu? Sebenarnya sampai sekarang itu part tersulit sih, karena nggak mungkin balance. Dan nggak mungkin balance. Kayak seperti sekarang ini kan udah jam berapa? Jam 8 ya, dan aku masih di kantor. Jadi kan ya nggak balance kan. Tapi untungnya dari awal tuh aku sudah obrolin ke keluarga sama ke pasangan juga gitu. Kalau misalkan ya aku kerjaku emang sibuk gitu, dan emang pulangnya tuh malam-malam, bahkan mungkin bisa jam 5 pagi, jam 8 pagi baru pulang. Aduh, kalau saya sih bisa sih kayak udah males banget sih kalau saya jadi auditor, kayak nggak cocok banget kayaknya. Karena oke, berarti kakak beberapa hal dikorban ini buat khusus pekerjaan ini. Dan sebenarnya kayak sekarang ya kalau kakak kayak gitu berarti kan apa ya, yang bisa diambil tuh ketika kakak akhirnya oh yaudah saya akhirnya jadi tetap auditor selama kakak udah lama kan, udah 3 tahun kan? Iya benar, udah 3 tahun. Jadi kayak apa akhirnya tetap stay gitu di pekerjaan itu, apa sih kan alasannya sebenarnya yang paling utama gitu? Lebih ke ilmunya sih. Jadi tuh kayak kita diajarin buat berpikir yang benar-benar kayak kritis gitu. Jadi kadang kayak aku terlalu berpatokan sama pedoman. Kayak misal prosedur audit, aku benar-benar kayak cuman ngambil satu jalan lurus. Ternyata tuh kecurangan itu, mereka buat kecurangan tuh berbagai macam celah. Jadi kalau misalkan aku kayak prosedur itu cuma jalan lurus kok, itu pasti aku nggak kira nemu temuan gitu. Jadi kayak aku harus mikir ini gimana ya buat bikin temuan gitu. Jadi kayak harus diskusi juga sama teman-teman, sama atasan, kayak ini aku ada kesulitan apa, kayak ya benar-benar kayak otakku itu dipakai kalau di auditor, karena harus mikir. Misalkan sudah prosedur ini dicoba, ternyata masih nggak ada, padahal sebenarnya itu seharusnya ada temuan gitu di situ. Jadi aku harus mikir lagi, oh nggak bisa cara ini coba, cara ini nggak bisa, harus pakai cara lain. Kalau misalkan cara lain pun juga nggak bisa, aku harus minta bantuan ke yang seniorku. Siapa tahu seniorku karena lebih berpengalaman, jadi kayak lebih bisa ngasih masukan gitu. Dan ternyata ya bisa, dan saran dari seniorku malah lebih kayak ngasih ilmu aku, oh iya ya ternyata bisa kalau pakai cara ini. Berarti kan emang ya kemampuanku sih kurang gitu. Nah makanya kayak setiap hari tuh menarik gitu, karena harus mikir. Berarti critical thinking itu harus benar-benar diasah terus tiap hari gitu ya? Harus gitu. Asah terus. Berarti selain itu berarti di auditor juga kakak harus punya komunikasi yang sangat bagus juga nggak sih kak, buat tadi diskusi entah dari sama atasan dan klien dan lain-lain. Berarti itu emang harus juga ya kayak? Ya itu penting banget. Diskusi ini tuh menurutku itu penting ya, karena selain ngadepin atasan, aku juga ngadepin klien. Apalagi kalau misalkan aku dapat temuan nih, kan temuan merupakan berarti kalau misalkan auditor dapat temuan, itu berarti ada kesalahan di accounting-nya. Otomatis kan siapa sih yang mau disalahin? Nggak ada kan? Apalagi kalau misalkan disalahin, itu ada 2 kemungkinan ya, kena SP lah,
pengurangan gaji, atau mungkin kalau misalkan temuanku besar itu bisa aja dipecat gitu kan. Nah, kan temuan itu benar-benar kayak challenge tersendiri gitu kan, kayak harus ngomong dulu, harus siapin dulu kayak temuanku itu serapi mungkin, jelasin dulu ke atasan. Di gitu-gitu ya kayak. Iya bener, jadi kayak harus konfirmasi dulu bener nggak apa yang saya temuin itu dilakukan oleh si pihak perusahaan gitu. Kalau misalkan mereka nggak ngaku gitu, oh enggak tuh saya nggak gini, tak kasih buktinya, tapi loh Pak, di catatannya itu seperti ini Pak. Tapi nggak ngaku lagi, kasih lagi buktinya gitu. Baru kalau misalkan ngaku ya udah, itu biasanya habis itu tak serahin tuh partner atau bosku gitu. Terus kemudian kenapa? Berarti langsung nanti dikerjain sama atasannya gitu ya, di apa ya, di bidang. Soalnya kan kalau misalkan ke aku kan ya komunikasi antara staff ke staff, tapi kalau udah level atasan yang ngomong berarti dari ya bos ke bos gitu, atau bos ke pihak manajemen. Jadi nggak ke staff yang bersangkutan lagi, kayak gitu sih. Nah kan Kak, sebenarnya kalau menurut aku ya Kak, auditor tuh lebih ke tanda kutip agak cari masalah juga nggak sih sebenarnya, lebih ke berarti kan impact-nya bakal ke orang-orang ngelihatnya lebih ke hal negatif gak sih, kayak aduh ada auditor nih gini kan. Nah cara kakak buat apa ya, cara kakak buat ngatasin hal-hal yang kayak gitu, orang-orang yang nggak suka lah, atau orang-orang yang kayak ini kayak cari musuh deh, dan itu kan banyak kan ya untuk hal-hal banyak. Nah cara kakak buat nge-handle itu gimana sih Kak? Gimana ya, soalnya tuh ada yang emang kayak kita datang ke perusahaan itu langsung takut, ada yang kayak gitu, ada yang kayak biasa aja. Jadi kalau misalkan misal akuntingnya emang agak kurang gitu, ketika kita datang itu mereka kayak takut, karena takut kita nemu kesalahan mereka. Jadi kayak kita harus ngomong, nggak apa-apa Bu, tenang, kalau misalkan emang salah nanti kita ajarkan gitu, cara yang benar seperti apa. Misal kan terkadang accounting itu nggak cuman yang muda-muda kan, ada kayak yang sudah sepuh yang emang kurang update terkait perkembangan di akuntansi seperti apa. Dan kayak kalau sudah seperti itu kan kayak harus diajarin pelan-pelan gitu. Tapi kalau misalkan nggak paham gitu, terus ibunya takut duluan, kayak harus pelan-pelan, enggak Bu, enggak apa-apa gitu kan, ini Ibu nggak salah, cuman kayak ini kurang update aja, ini kita nggak nyalah-nyalahin kok Bu. Jadi kayak harus pelan-pelan. Tapi ada sih kayak kasus ataupun cerita gitu kayak gitu, tapi ujung-ujungnya tuh mereka itu kayak tetap masih nggak salah gitu, tapi akhirnya saling kayak jadi auditornya, oh ini salah mungkin ya, terus dari sana ini nggak salah gitu. Pernah nggak sih Kak, terus kayak akhirnya konfliknya kayak gimana gitu, yang paling menurut saya paling gong gitu? Pernah itu aku eyel-eyelan sih sama klien. Jadi kayak kebetulan aku ngaudit di HPP. Jadi itu di HPP tuh audit, terus aku nemuin ada yang nggak sesuai. Ini sudah aku komunikasikan dengan senior juga atas temuanku itu, dan senior pun juga kayak membenarkan, oh iya ini nggak sesuai gitu, coba kamu konfirmasi ke klien. Tak konfirmasi dong, Bu ini gimana Bu, kok nggak sesuai gitu. Enggak kok, itu sesuai, ibunya sendiri aja yang nggak bisa baca datanya. Kayak gitu kan. Terus kayak enggak Bu, ini loh, coba ibu perhatikan lagi, kataku gitu kan. Sudah Bu, terus akhirnya ibunya kayaknya kesel gitu kan. Terus aku disuruh datang ke kantornya aja, kebetulan kantornya juga sama Surabaya. Jadi aku datang tuh gitu kan, sekalian coaching. Jadi aku terus ada staff akuntansi seruangan gitu kan, kayak aku harus kekeh, Bu ini loh beda gitu kan. Enggak Bu, ini loh, kok ibu ngeyel loh, kok saya dikatain ngeyel gitu kan. Kok malu juga kayak, soalnya kayak sungkan juga, tapi kayak ya aku ya bener, tapi ibunya juga merasa bener, jadi kayak kita berdua tuh sama-sama merasa bener.
Nah kalau udah kayak gitu kayak ya wes tak pasrahin ke atasan Atasan. gitu. Karena udah Udah paling bener solusinya uh, itu ya. dan kita udah kayak sama-sama mentok saling kekeh. Dia kayak ngerasa bener, staffnya juga ngerasa bener. Jadi ya udah harapan. Berarti ya gitu ya, jadi mungkin dari tadi ya ke komunikasi dan lain-lain kan banyak banget aspek yang harus dipikirin ya Kak, buat kayak akhirnya oh jadi kliennya oke, mungkin dari atas kakaknya juga udah oke dan lain-lain, baru akhirnya oke selesai nih buat di audit di bagian kota ini ataupun cabang ini gitu ya kayak Ya, klien ini gitu. Nah buat gimana sih Kak buat cara kakak buat menyederhanain hal-hal yang tadi rumit yang sebanyak itu, terus akhirnya jadi kayak kebiasaan kakak nih akhirnya udah tahu nih pola-pola misal kota A ke kota B itu seperti apa dan lain-lain, itu gimana sih Kak awalnya dan gimana caranya? mana ya? Aku biasanya tuh perhatikan dulu kliennya itu seperti apa. Kayak ya PT-nya tuh bergerak di bidang apa dulu, kemudian staf akuntansinya itu seperti apa, apakah staf akuntansinya itu juga lulusan akuntansi atau staf akuntansinya malah jurusan lain yang jadi akuntan, itu juga berpengaruh banget itu buat komunikasi. Bisa kayak bisa ada juga klien itu accountingnya malah teknik. wow Bayang nggak tuh? nyebrang banget gitu. Jadi kayak ketika aku ngomong Pak ini jurnalnya salah gitu, yang bener bu gitu. Jadi ya Pak piye ya, bingung gitu kan. Jadi yang paling bener sih ya kita harus tahu dulu sih kliennya itu seperti apa, perusahaannya bergerak di bidang apa, enak nggak kliennya diajak bicara. Soalnya kan kita harus tahu dulu ada beberapa yang perusahaannya emang enak gitu, maksudnya enak tanda kutip tuh datanya tuh nggak ruwet dan minim apa ya, minim masalah gitu lah. Tapi PIC yang hubungan antara perusahaan dan auditor itu agak sulit diajak komunikasi. Ada yang kayak gitu, agak nyebelin ya, agak nyebelin gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak PIC-nya enak banget gitu, perusahaannya yang banyak masalahnya, jadi kayak wah kok nggak kelar-kelar. plus minus semuanya ya jadi. Plus minus, tapi ya ada juga yang kayak PIC-nya enak, ya perusahaannya juga enak, itu juga ada. Jadi kayak ya kok kayak gitu lah. Nah Kak, aku sekarang penasaran banget, ini emang pertanyaan sederhana banget, tapi sebenarnya apakah ada nggak sih Kak misal di klien yang di mana aja gitu ya, satu klien itu atau beberapa klien yang akhirnya aman gitu auditornya itu auditnya itu benar semuanya clean benar semua nggak ada kesalahan gitu, ada juga sebenarnya atau nggak mungkin pasti ada kesalahannya, itu gimana Pak? Ada sih, ada satu dua cuma dua yang ada. Dari sekian dua doang gitu. Dua aja. Karena emang sulit. Iya ya, makanya kayak kenapa sih hal itu tuh jadi menyulitkan bagi klien-klien buat akhirnya perfect dalam kutip. Kenapa sih biasanya di bagian finance-nya aja kan ataupun dari apanya gitu, dari selain dari finance pengaruh nggak atau gimana sih Kak? Karena kita itu kan auditor eksternal ya, dan kita emang fokusnya itu di keuangan. Jadi ya yang kita audit itu ya cuma keuangan toh. Dan keuangan itu kan banyak komponen. Jadi accounting kan ya penyusunnya. Tapi kan komponen keuangan itu banyak. Soal persediaannya lah, piutangnya, pajaknya, kasnya, dan lain-lain beban-bebannya gitu. Nah, kalau misalkan yang dua itu yang aku sebutin tadi ya berarti semua komponen itu aman gitu. Tapi yang misal yang selain dua apakah nggak aman? Ya enggak juga. Kadang tuh kesalahannya cuma kayak di antara yang aku sebutin tadi paling cuma persediaannya ada
salah nih, salah pencatatan pembiayaan atau apa gitu. Jadi ya nggak parah-parah banget juga gitu sih. Oh ya, jadi karena fokusannya tadi di eksternal itu ya, auditor eksternal itu ya, jadi beda ya buat perhitungan dan lain-lain ya. Iya. Oh, oke. Paham. Terus kayak, tadi kan kakak ngomongin tentang perjalanan kakak buat kayak ketemu klien yang aneh gimana ya, gimana ya? Beda-beda ya klien yang Beda-beda. buat akhirnya nih dengan banyaknya klien yang berbeda-beda itu, buat kakak akhirnya berdamai dengan oh ya udah deh untuk ngurusin klien tak seperti apa dan gimana tuh kayak gini tuh di tahun berapa dan alasan apa gitu sih kan untuk terbiasa gitu. Aku mulai terbiasa tuh di tahun kedua ya. Mungkin karena yang aku sempat adu argumen tuh tahun pertama. Mungkin karena aku lagi ngebu-ngebu banget nih karena baru jadi auditor gitu, kayak pikiran tuh ambis banget aku nih, harus perfect gitu, pokoknya harus semua gitu. Terus pas tahun kedua tuh kayak ini nggak bisa, aku terlalu tegak, ini aku nggak bisa gitu. Karena ada beberapa kondisi aku juga harus fleksibel gitu kan. Ya ini ada beberapa emang alasan di klien itu bisa diterima gitu. Cuman mungkin pas tahun pertama aku tapi pas tahun kedua karena ada beberapa alasan yang kayak oh ya wes masuk akal juga sih sebenarnya gitu kan. Jadi pas tahun kedua dan ketiga ya aku minim banget kayak adu argumen sama klien, karena ya kalau misalkan aku nemu temuan biasanya tuh karena aku males berdebat atau kayak karena aku wes kenal kliennya, tanggapannya pasti bakalan kayak gini gitu. Aku biasanya langsung laporkan ke atasan temuan itu. Misal jadi lebih efisien ya jadinya. Ya bener. Karena kan kalau misalkan udah atasan yang ngasih tahu tuh ya udah kelar gitu kan. Iya. Oh iya, tadi kan saya ngomongin tadi yang kayak misal finance-nya ada yang sepuh gitu ya, terus kayak nge-update tentang jurnal ataupun tentang update apapun itulah ya tentang peraturan dan lain-lain. Nah, cara Kak Kamel nih buat akhirnya mengedukasi ya, lebih ke informatif aja seperti apa dan gimana, dan bakal kayak tahun depannya gimana sih auditor bakal seperti apa gitu dengan perkembangan yang ada gitu, dan cara buat lebih survive-nya seperti apa tuh kayak gimana sih Kak? Kalau waktu itu sih KAP ku itu ngirim auditor sih ke perusahaan klien itu buat kayak ngajarin, ada paling 3 hari 4 hari gitu, biar mereka itu benar-benar paham kalau misalkan cara terbarunya tuh seperti ini gitu. Gitu sih. Soalnya kan kalau misalkan dibiarin salah terus-menerus, efek buat laporan keuangan perusahaan itu kan juga lumayan gawat juga kan. Itu sih. Jadi dominasi juga, jadi kayak semuanya pasti karena perusahaan. Jadi emang kayak harus kita training lah, istilahnya kan training gitu kan. Nah, kan ini yang nonton mungkin aja ada yang cita-citanya jadi auditor juga kali ya. Dan nanti kayak misalnya ya Kak, kalau misalnya bisa dibalikin lagi waktu ke awal dari masih awal auditor, kayak pesan-pesan dari Kak ada nggak sih kayak oh mungkin waktu itu aku harus kayak gini dan lain-lain, itu ada nggak sih Kak? Dan apa gitu? Ada. Kalau misalkan ada yang pengen jadi auditor, menurutku tuh yang paling penting tuh kamu belajar Excel. Soalnya tuh kita kerjanya tuh full Excel. Aku nggak tahu ya di KAP lain, tapi kalau di KAP itu kita full Excel. Dan kita kayak ngolah data laporan keuangan yang sebegitu banyaknya. Kadang tuh aku sampai ada 1000, agak lebih paling ya, pokok sampai mentok gitu, sampai berat banget filenya pas dibuka. Kita harus olah. Dan pas awal-awal tahun pertama, karena aku bener-bener kayak nggak tahu apapun Excel, aku bener olah satu-satu. Dan bayangin itu aku waktu itu ngolah kartu stok ya, kartu ketersediaan. Karena aku nggak tahu caranya, aku ngabisin ngolah kartu stok satu perusahaan itu seminggu. Wow, yang biasanya berapa kalau dilakuin itu?
10 menit kelar. Waduh, Jadi kayak berarti kurang shortcutnya kurang ya berarti. itu hal terbodoh yang pernah aku lakuin sih. Kayak pas aku ingat gitu kayak, lu ngapain sih seminggu olah 100 stok kayak. Berarti emang kayak rumus EXO tuh udah harus dipegang banget ya kayak di Iya benar-benar. Itu benar-benar ya. Kalau nggak mau sama kayak aku ya, seminggu ngerjain 100 stok. Aduh, kalau saya jadi auditor sih nggak mungkin ya, cuma tanya summary ini doang. On the six. Nah pas tahun pertama tuh aku persis kayak gitu, kayak ngesam gitu. Iya. Bener-bener kayak, oh Tapi, berarti Kak, ini Kak tuh berarti ini ya, maksudnya bertahan ya dengan kayak seminggu buat ngerjain oke. soalnya Nggak bikin resign gitu. soalnya pertama kali tuh aku mikirnya tuh itu wajar gitu kan. Oh, Karena kayak iya. mana anak baru kan, kayak nggak terlalu deket juga, kayak tanya kayak bergerak salah tapi diem tak tolak gitu, nggak tahu apa. Jadi kayak bener-bener kayak ini apaan sih gitu kan. Jadi ya wis diem tak olah satu-satu, tak satu-satuin sampai seminggu kelar gitu. Terus ditanyain kan sama senior, gimana kamu yang sudah kelar tak? Oh sudah mas gitu. Ini kamu pakai rumus apa? Aku satu-satu mas gitu. Lah kok satu-satu sih, ini pakai rumus gitu. Oh iya terus. Jadi kan, gitu. Ya Allah. Jadi kayak, itu kayak hal terbodohku. Kenapa aku nggak tanya gitu? Iya. Terus sebenarnya dengan aku tanya pun itu bisa mempersingkat waktu aku ngerjain. Iya nih. Oh, jadi Excel-nya udah dipegang dan tadi ya komunikasinya juga. Dan pastinya tadi critical thinking udah dipastiin tiap hari tak lagi pasar terus ya berarti kayak. Iya. Berarti orang yang maksudnya orang yang slow living tuh nggak cocok berarti kayak gitu-gitu aja tuh nggak cocok mungkin ya yang kayak dia gitu. Kurang cocok itu kayak bukan banget juga sih sebenarnya. Oke Kak, berarti nih kan Kakak udah lama nih 3 tahun di auditor. Iya. Kayak pernah nggak sih ada di momen yang kayak akhirnya ngerasa ini bener-bener emang titik kenyamanan aku di auditor, terus yang kayak wow, wih keren banget nih aku gitu ngerasa kayak gitu, pernah nggak sih dan momen apa sih yang kayak gitu? Pernah pas aku bikin temuan. Jadi sebenarnya tuh titik kebanggaan di auditor adalah ketika kamu menemukan sesuatu atau kita nyebutnya itu temuan gitu. Ketika aku membuat temuan, aku bangga kayak, ih keren banget kamu gitu. Tapi aku sesulit itu. Jadi kalau misalkan kayak aku nggak nemu temuan tuh aku kayak mikir, apa ya ini ya, masa kayak gini kok. Tapi kalau udah kayak aku udah bertemuan kayak, aku keren gitu. Nah kebetulan temuan itu waktu itu lumayan gede, karena ternyata emang perusahaan itu sengaja mau curang kayak gitu lah, ya lumayan gede. Krusial ya. Ya krusial banget. Jadi aku makin bangga banget aku. Karena ketahuan gitu. Emang ketahuan. Dan untungnya ketika aku konfirmasi ke akuntingnya langsung ngaku. Oh iya bu, sama atasan disuruh kayak gitu. Jadi kayak, oh oke bu gitu. Kurang kerjasama itu perusahaannya sama akunting. Jadi kayak antara lucu tapi kayak. Berarti kalau kita kayak gitu kan, itu tuh berarti impact-nya bisa ke perusahaannya, bisa ke orangnya secara subjektif gitu kan, misal kayak dipecat gitu pernah berarti? Aku kalau dipecat sih aku kurang tahu ya, kayaknya SP sih seharusnya. Tapi memang kesalahan manusia gitu ya berarti biasanya ya? Ya ada yang sengaja kayak gitu. Kalau di auditornya sendiri itu biasanya kita ngaruh ke opini, kan hasil akhirnya kita itu mengeluarkan opini kan. Apakah wajar, tidak wajar dengan pengecualian, tidak mengeluarkan opini. Kayak
ya kayak gitulah. Kalau misalkan temuanku itu besar ya itu berpengaruh opini. Mungkin pada saat itu awalnya partnerku akan memberikan opini wajar gitu, wajar tanpa pengecualian. Tapi karena ada temanku, akhirnya opininya berubah wajar dengan pengecualian di temuanku itu apa. Gitu. Oke. Makanya aku bangga. Iya ya. Di situ poin kepuasan tersendiri. Itu puas sendiri aku. Berarti sebenarnya kayak setelah kita ngobrol-ngobrol nih lumayan, kayak pemahaman aku ya secara sederhananya, berarti kayak auditor tuh lebih ke detektif yang nyari sesuatu yang ini nih salahnya, ini kekurangannya gitu-gitu ya Kak, berarti. Benar kayak gitu. Itu mungkin ya keseruan yang Kakak suka antara kenapa jadi auditor. Kayak gitu mungkin ya. Mungkin ya. Tantangan sih. Tantangannya itu kan dari lagi. Tantangannya. Kan kalau saya jurusan lain apa ya, kayak di UI kan ada yang kayak kriminologi gitu kan, itu emang bener-bener suspek ya, kayak kejahatan terus kayak nyari orang siapa yang bla 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 gitu. Dan ini bedanya di bagian keuangannya, jadi keseruan tersendiri karena balik lagi tadi suka perhitungan ya, emang beda. Emang punya ininya aja sih, punya wilayahnya masing-masing, suka perhitungan jadi udah auditor. Gitu seru juga ya, tapi nggak seru bagian perhitungannya aja. Nggak suka hitungan ya nggak bisa masuk, nggak bisa jadi auditor, nggak bisa akuntansi juga udah nggak bisa. Seru juga ya kan auditor, berarti ada beberapa hal yang sebenarnya aku baru tahu ya barusan tadi dijelasin, terus cara ternyata kerjanya tuh kayak gini-gini dan itu ya, maksudnya aku kira tuh auditor tuh kan lebih ke tadi yang cuman kota secara sederhana ya, terus kayak gini yaudah balik lagi, enggak gitu, ternyata emang rumit gitu ya. Dan sebenarnya nah tadi kakak bekerja di apa tadi, KP apa tadi namanya, KAP Johan Malondang Mustika. Nah itu aku susah. Nah impactnya tuh apa sih Kak, adanya si perusahaan tentang auditor ini tuh buat apa ke perusahaannya gitu, timbal baliknya seperti apa dan kayak apa gitu kemanfaatan gitu. Biasanya itu klien atau perusahaan itu kan kayak menawarkan proposal kepada kami. Kami menawarkan proposal audit ke perusahaan. Kayak untuk memeriksa laporan keuangannya. Nah, tujuan perusahaan untuk audit itu pun bermacam-macam, entah itu buat lapor pajak, buat pinjaman bank, atau buat internal perusahaannya sendiri. Biasanya itu 3 macam itu sih. Soalnya kan kalau misalkan laporan perpajakan itu emang harus laporan keuangannya itu harus diaudit dulu, baru bisa lapor pajak. Nah itu salah satu kenapa perusahaan itu mau dilakukan audit oleh KAP. Kemudian ada juga alasan pinjaman bank. Kadang tuh bank tuh kayak mau tahu dulu keuangan perusahaan tuh bagaimana. Baru mau meminjamkan uang ke perusahaan itu, makanya perusahaan juga mau diaudit. Dan ada juga yang kayak emang untuk keperluan internalnya, jadi kayak pihak manajemen atau ownernya tuh minta KAP buat ngaudit, buat tahu di perusahaannya dia tuh emang benar-benar lancar aja atau emang ada kecurangan yang dilakukan oleh staff kayak gitu. Nah di antara kayak yang ini sebenarnya yang paling enak adalah yang untuk kepentingan internal, karena kalau untuk kepentingan internal biasanya kita itu disupport 100% oleh perusahaan karena kan emang buat internalnya perusahaan. Sedangkan kalau misalkan untuk keperluan perpajakan dan keperluan pinjaman bank, nah karena ini ada tujuannya, biasanya tuh perusahaan akan membuat kayak seakan-akan tuh ya kalau misalkan pinjaman bank ya keuangannya baik kayak gitu. Nah itu poin sulitnya karena kayak kita harus mastiin apakah benar-benar baik seperti yang diomongin sama perusahaannya atau cuman covernya aja yang baik gitu. Jadi itu fungsinya kita ya seperti itu sih. Jadi kayak emang cuman buat 3 itu, internalnya, laporan pajak atau pinjaman bank. Dan sebenarnya hal yang paling bagus ketika
mengaudit tuh itu tuh ada ini nggak sih kayak jangka waktu 1 tahun sekali atau 5 tahun sekali itu gimana? Ya, ada sih sebenarnya. Kalau misalkan untuk pelaporan perpajakan ya, Hmm. itu biasanya itu kita ada batas, yaitu akhir bulan April atau akhir pelaporan SPT badan. Kalau misalkan perusahaannya melakukan perpanjangan laporan SPT badan, biasanya itu Juni, akhir auditnya. Jadi kayak sebelum Juni atau sebelum akhir April, kita harus kelar membuat laporan auditor independen gitu. Kemudian kalau misalkan tujuannya itu untuk pinjaman, itu biasanya tuh malah ngikutin jadwal dari banknya. Jadi kayak misalkan banknya itu minta Februari harus kelar nih Bu. Sedangkan kan tutup buku kan baru 31 Desember kan. 31 Desember perusahaan baru closingan itu seminggu setelah 31 Desember. Dan kan jaraknya makin nipis lagi. Iya. Jadi kayak kita harus kerja cepat sampai ya sebelum Februari atau akhir Februari kita harus kelar. Kayak macam-macam sih. Kita ada timeline sendiri. Dan timelinenya ya cukup padat karena kan jadwal apalagi yang untuk perpajakan itu jadwalnya tuh udah pasti ya. Akhir April atau akhir Juni. Jadi kayak gerombolan gitu. Jadi langsung banyak gitu di bulan-bulan tertentu ya. Bahkan mungkin aku nggak pulang kalau udah kayak peak season kan kita nyebutnya itu peak season kan atau musim puncak gitu. Dan itu dimulai dari Januari sampai Juni. Itu kita peak seasonnya itu berarti sampai berapa bulan Pak? 7 bulan berarti ya peak seasonnya? 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Oh. Itu berarti lembur tiap hari berarti gitu? Tiap hari biasanya lembur. Kita nggak ada yang nggak lembur. Tiap hari mesti lembur. Tapi yang lemburnya benar-benar parah itu pas Maret ke April. Itu tahun lalu kan Maret sama bulan Maret ke April itu kan bulan puasa kan. Dan itu aku buka puasa dan sahur di kantor. Kaki nggak pulang. Dan itu normal di audit? Normal. Oke. Kita ingat semua itu normal. Itu normal, di audit itu normal. Oh my god, ini Oke, aduh, speechless kena. Gimana ya? Kayak kerja banget berarti ya ini. Emang harus suka banget. Emang kalau tapi bilangnya kayak kalau saya suka dengan audit ya nyaman-nyaman aja kan. Tapi karena mungkin aku mendengarnya agak gimana ya, jadi kayak akunya kayak kurang nih kalau di aku gitu. Gak cocok kayaknya. Sebenarnya dibilang suka banget tuh enggak. Kadang tuh kalau misalkan baru pulang atau baru keluar dari kantor jam 8 pagi tuh kayak tiba-tiba termenung gitu depan pintu kantor kayak aku sebenarnya kerja apa sih gitu. Tiba-tiba kayak mikir gitu. Mau nyari apa sih ini? Iya, misalnya kan jam 8 pagi orang berangkat kantor, aku jam 8 pagi baru pulang gitu kan. Ini aku kerja apa sih gitu kan. Berarti ini juga apa ya, kayak cara adaptasi dari perkuliahan, terus pekerjaan, terus kayak pekerjaan yang tadi ya antara peak season lah ataupun lain, itu berarti emang sangat beda banget ya kayak. Iya. Untung dia keluarganya mendukung dan tadi pasangan juga mendukung dan lain-lain ya, jadi semuanya lancar. Kadang tuh misalnya orang tua ngechat gitu kan, sudah pulang, belum masih di kantor ya. Itu hal biasa deh. Biasa itu. Tapi kalau hari raya besar gitu, libur nggak atau gimana? Libur, kita libur. Oh, libur. Tapi untuk hari raya Idul Fitri aja ya. Aduh. Udah sisanya enggak ya, salat kayak Natal nggak ada, akhir tahun nggak ada gitu. Lebih tepatnya tuh berhubung auditor di sini itu Islam semua, kan kami tidak merayakan kan. Oh iya. Nah, dan kebetulan kerjaan kami juga padat. Biasanya tuh atasan menginstruksikan, penting kamu masuk aja ke kantor gitu.
Iya ya, karena ada alasannya juga ya untuk Heeh, kan ya, kamu nggak merayakan gitu. ya. Tapi sangat capek untuk mendengarkannya aja kayak sangat capek. Karena ekspektasi aku nanti bakal itu nggak seperti itu, jadi kayak agak beda aja. Ekspektasinya mungkin jalan-jalan ya. Iya betul, ekspektasinya kayak pergi terus pulang terus libur terus pergi lagi kayak enak ya holiday gitu. Nah, berarti Kak untuk kayak misal nih kalau rasa selain tadi kan kayak lembur lah, terus pulang pagi lah dan lain-lain, buat Kakak buat nge-healing itu gimana sih? Kayak ya udahlah gini aja deh gitu. Atau kayak Kakak mungkin kayak sebulan kali ngapain gitu apa gitu gimana biasanya buat nge-solving itu? Biasanya sih aku seminggu sekali tuh harus keluar. Kayak misal jalan-jalan gitu. Jadi kan biasanya kalau peak season kita itu disarankan untuk masuk kan Sabtu. Tapi kita minggu itu tetap libur. Kecuali minggu ada jadwal ke klien, itu beda lagi. Kalau nggak ada ke klien, kita minggu libur. Meskipun peak season. Dan itu aku wajib harus keluar. Entah itu ke mall lah, nonton, CFD-an, ngopi-ngopi, atau apa kok harus keluar. Kalau nggak keluar di kos, aku stres. Bener-bener yang kayak stres sih. Kerja. Pokoknya aku kayak harus apa ya, buang energi buruk karena udah 6 hari kerja itu kayak harus kumpulin energi. Dengan yang tadi. Iya. Betul. Itu ya. Dan aku karena tadi yang peak season itu kayak terus ternyata emang ada libur juga kan ya? Ada. Keren. Oke, berarti beda ini. Seru juga ya. Dan oh ya karena mungkin katanya aku pernah ini ya. Ya, mungkin kan karena kakak dari lulus kuliah langsung ke auditor berarti belum pernah nyobain pekerjaan lain juga ya paling di magang aja kan ya? Iya benar, aku cuma magang aja sih aku magang di 2 tempat sih waktu kuliah itu, semester 4 sama semester 7 kalau nggak salah ya. Dan dua-duanya itu jadi finance. Nah di finance kan cuma kayak input dan aku langsung monoton gitu kan, bosen. Jadi kayak buat aku yang kayak kebiasaan mikir gitu kayak apaan sih ini gitu kan, mana kayak gini tok gitu kan. Terus aku butuh nih tantangan gitu, masuklah auditor. Nyari tantangan kalau gitu. Jadi kayak berasa nantangin nih, tapi pas sekali masuk kayak ini kerja apaan sih gitu. Malah dicoba malah. Tapi biasanya kayak misalnya ya Kak, di bidang auditor ini kayak pekerjaan itu emang bakal lasting kayak berlama atau kayak mungkin ini jadi betul loncatan atau mungkin emang ada waktunya cuma 10 tahun di sini atau nanti bakal jadi konsultan lah entah apa dan lain-lain. Itu gimana biasanya dari auditor ini? Rata-rata sih di sini itu dijadikan batu loncatan ya. Soalnya kan nggak mungkin aku kerja seperti ini selama sisa hidupku. Terus kalau misalnya anak aku berkeluarga, kan anakku gimana? Ibunya nggak pulang-pulang. Oh iya. Bantai ibu. Oh iya. Oh iya berarti. Malah nggak hafal muka ibunya karena saking jarangnya di rumah. Berarti ini emang bagusnya tuh bidang auditor tuh buat apa ya, bidang pengembangan ya, growth aja buat pekerjaan ke depannya ya. Buat jadi bakal experience nanti bakal ke depannya. Jadi dan kalau saya dia Kak dulu aja. Kalau saya saranku sih untuk fresh graduate mending ke auditor dulu baru kalian terjun ke perusahaan. Karena benar-benar kayak ilmunya tuh banyak banget di sini. Dan kayak ngadepin orang-orang tuh benar-benar kayak ya hebat banget gitu. Jadi nanti pas di perusahaan kalian bakalan tahu ilmu ya auditnya lah, akuntansinya maupun perpajakannya gitu sih. Jadi udah menemukan celah sebelum auditor nanti datang gitu ya? Enggak. Gitu. Iya nanti kayak gitu ya.
Berarti ini sebagai batu loncatan ya berarti. Nah, kalau misalnya ya Kak, kan tadi, kalau nggak salah kan juga bakal rencananya bakal S2 juga atau gimana Kak rencana Kakak? Kenapa? Atau gimana? Kakak bakal rencana ke depannya bakal S2 atau gimana? Eee, Kalau rencana sih aku pengen banget sih S2 itu. Hmm. Aku pengen, cuman sekarang tuh lagi nggak ada waktu ya. Hmm. Ya, ya tahu sendiri kan kayak gimana. Jadi kayak kalau misalkan sekarang aku ditambah lanjut S2 kayaknya otakku nggak kuat. Aku mungkin nggak tidur seharian. Iya ya. Nggak bisa, nggak bisa. Tapi rencana Kakak habis dari auditor ini mungkin di kedepannya gitu ya, apa mau jadi konsultan kah atau jadi finance di perusahaan atau gimana? Ya aku pengennya sih lanjut di corporate biasa ya, kayak jadi accounting-nya lah atau ya finance gitu. Soalnya menurutku itu cukup ya. Dan kalau misalkan sekarang setelah jadi auditor aku lanjut ke konsultan, sebenarnya kan antara auditor dan konsultan itu kerjanya itu sebenarnya sama. Dan pulangnya pun juga sama sebenarnya. Ya pulang jam itu. segituan. Itu. Karena tadi saya mikirnya konsultan itu seperti itu, ternyata auditor pun juga seperti itu ya. Kayak oh sama kembar tapi tak serupa gitu ya. Jadi Sama aja. sama aja. Jadi mungkin corporate aja. Nah Kak, sebenarnya aku lebih penasaran sih kayak hal-hal apa aja sih yang kayak menurut Kakak nih ya, yang sebenarnya yang orang-orang nggak tahu, tapi ternyata di auditor tuh kayak gini loh gitu, nggak sesuai ekspektasi ataupun kayak ada hal-hal yang sebenarnya apa ya, menyenangkan lah gitu di detik itu atau gimana gitu, atau gimana? Oke, menurut Kakak? Apa ya? Kalau mungkin buat orang awam, untuk orang awam ya, auditor tuh nggak terlalu terkenal juga sih. Jadi kayak misal ada yang tanya nih ke aku, kerjanya apa mbak gitu? Auditor bu, apa itu gitu kan? Keuangan, oh pajak gitu. Jadi mereka nggak tahu auditor itu apa. Jadi kalau misalkan kita kenalin ke mereka kayak kerja apa mbak auditor, kayak apa itu? Itu lebih kayak KPK tapi versi swasta. Kalau kayak gitu mereka paham. Lebih sederhana ya jadi ya. Iya, soalnya banyak yang nggak tahu. Mereka tahunya ya keuangan ya pajak. Kalau ke apa sih namanya? Kayak yang sama-sama akuntansi sih mungkin mereka wes tahu juga ya, karena kan auditor merupakan ya salah satu tujuan apa ya, profesi kita kedepannya itu, entah mau jadi auditor lah, akuntan, konsultan. Jadi mungkin ya mereka wes tahu juga sih. Cuman yang mereka nggak tahu kan kayak nanti di auditor tuh ngapain aja sih kayak gitu. Mungkin mereka yang nggak tahu dan nggak expect tuh ya yang itu sih. Tapi menurut Kakak gini deh, pendapat Kakak, apakah semua akuntan tuh bakal bisa jadi auditor? Maksudnya dengan basic mereka yang ada di S1 nih contoh akuntansi gitu. Terus apakah semua bisa jadi auditor atau emang ada orang-orang khusus seperti ini cocok banget jadi auditor? Apakah semua orang akuntansi akan bisa jadi auditor? Bisa sih. Asalkan kamu lulus tesnya aja. Oh, ada tesnya juga ternyata. Ada tesnya. Jadi itu kita juga ada sertifikasinya juga. Dan buat sertifikasi itu namanya tuh CPA, Certified Professional, apa ya? Lupa. Pokoknya untuk yang akuntan publik gitu, publik akuntan kalau nggak salah. Certified public akuntan. Kenapa? Ambil kuliah lagi atau gimana maksudnya? Itu kayak itu kayak ikut ujian buat jadi auditor dan buat bisa bikin KAP, bikin kantor akuntan gitu, dan bisa ngeluarin opini. Jadi kalau pengen jadi auditor harus punya sertifikat itu dulu ya? Lebih tepatnya kalau misal mau jadi auditor yang punya KAP, yang bikin KAP, itu harus punya sertifikat itu. Tapi kalau cuma mau jadi auditor staff seperti aku, kamu cukup lulusan S1 akuntansi sebenarnya bisa.
Oh, Cuman tergantung dari perusahaannya, apakah mau nerima kamu atau enggak. Soalnya kan kita juga ada tesnya kan. Pas masuk itu kita ada tes. Ada tes akuntansi lah, tes terkait pengetahuan auditmu bagaimana, tes komputer juga, tes tes Excel. Ini aku nggak tahu ya, kenapa aku bisa lolos saja. padahal yang tadi seminggu itu. Seminggu. Jadi aku nggak expect. Oh, karena ada tes Excel-nya juga ternyata ya. Ada juga, ada. Hmm. Apalagi kalau misalkan sekelas Big Four ya. Big Four itu jelas tuh tesnya tuh bakalan lebih sulit. Soalnya kan kalau kantorku ini kan masih Big Ten, masih 10 besar gitu, nggak Big Four. Kalau Big Four pasti lebih sulit banget tesnya. Masih ya, lebih banyak tes ini itu banget gitu ya. Oke, mungkin apa ya, aku sebenarnya udah kegambar jelas banget ya Kak, buat tadi yang auditor, terus kerjaan kakak kayak gimana. Sekarang lebih ke pengen penasaran aja sih Kak, buat kayak dari Kamel nih ya, buat pesan ataupun apa ya, bisa diambil nih kayak, pekerjaan auditor seperti ini dan kamu bakal kayak gini, ataupun ya setidaknya kakak bisa ngasih, bukan jangan ya, lebih ke ngobrol aja nih ke orang-orang yang bakal jadi pengen auditor tuh kayak gimana gitu. Kalau menurutku ya, kalau buat fresh graduate akuntansi yang pengen cari tantangan ya, itu mending terjun aja di KAP atau enggak kantor konsultan, karena bener-bener ada tantangan tiap hari. Bakalan nyelesain tantangan tiap hari. Dan untuk fresh graduate itu beneran ilmunya itu yang didapat itu banyak. Karena kalau misalkan fresh graduate langsung ke perusahaan, kalau perusahaan itu kan sudah dibagi kan, staffnya itu kayak cuma pegang inventory, ya udah seterusnya inventory terus, mereka nggak kira kayak pegang penjualan, pegang piutang atau apa. Tapi kalau di auditor enggak, kamu audit semua. Jadi ya pajak pun kamu tahu, persediaan pun tahu, penjualan pun tahu. Jadi ketika terjun ke perusahaan, kamu itu bakalan lebih mengerti lah, cara kerja perusahaan manufaktur itu seperti apa, perusahaan jasa, terus ya perusahaan-perusahaan lain yang kayak ya lebih paham lah gitu. Itu sih kataku, poin plus gabung jadi auditor sih itu sama, karena kita udah terbiasa lembur ya. Jadi mungkin nanti misal kita kerja di perusahaan, terus ternyata bebannya juga besar, tekanannya juga besar, dan dituntut lembur, kita nggak kaget. Karena kita udah biasa gitu, kayak, alah apaan sih ini gitu. Jadi ya ini banget ya, udah tahu banget gitu ceritanya gitu ya. Ya, karena udah kebiasa keras dari awal, jadi kayak ketika mungkin kedepannya ada tekanan, kita udah bisa dengan gampang ngelewatinnya, karena kita udah dulu udah terbiasa gitu sih. Itu sih. Ya, jadi bakal tadi balik lagi ke kebiasaan, karena sebelum sudah terbiasa jadi bakal biasa lagi gitu ya, habit gitu ya. Iya sih, berarti buat kayak orang-orang nih ya bakalan pengen jadi auditor kan yang sebutannya, atau auditor ya berarti ya. Auditor ya berarti emang pertama siap lembur, kedua tadi yang yang suka banget tantangan nih, orang yang suka benar. Yang suka banget tantangan, mari join, dan kayak tadi yang tiap hari harus nyelesain masalah ini, itu suka banget, berarti ya udah cocok banget di auditor ini ya kayak. Ya. Mungkin kita aja cek untuk pertanyaan yang tadi kita udah obrolin ya. Cukup seru banget nih bagi aku yang awam banget yang ngerti kayak gini, terus ternyata sangat wow gitu, sangat banyak banget yang aku ngerti, dan ternyata sangat mencengangkan kan, karena tadi aku jujur karena aku ngerti aja konsultan itu seperti apa, kayak kerjanya seperti apa, terus dan ternyata 11-12 lah ya kayak auditor, jangan dari jenisnya, cuman
kerjanya dan bebannya mungkin sama aja kali ya kayak buat ini. Oke gitu nih Kak, paling buat sesi kita ngobrol-ngobrol asik di malam ini di Kita Talk ya. Terima kasih ya Kak ya, udah Oke. banyak banget sharing-sharing buat kita semua di sini, buat aku terutama nih ya, buat ngebahas tentang auditor itu seperti apa dan ya seru banget tuh kayak aku Muis dan Kak Amelia, makasih, bye bye. Bye bye.